Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemuda ini bersiasat, kata-katanya bahwa dia bisanya mati harus dengan panahnya sendiri dan dia harus disalib di pohon kurma. Ini hanya siasat sebenarnya dalam rangka menggapai hasil dari suatu kemaslahatan, yakni sampainya dakwah tauhid kepada masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun Anda berada saat ini. Kita bisa bayangkan Pak adegan ini Pak, dimana disaksikan oleh seluruh rakyat di kerajaan itu di tanah lapang. Kemudian raja ini mengikuti perkataan sang pemuda, ya, setelah diambil panahnya anak muda itu dari sarungnya, kemudian diletakkan siap untuk ditarik, ya. Kemudian sebelum dilepaskan anak panah itu disyaratkan dia harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini anak muda ini dikenal sakti, dikenal memiliki kelebihan yang luar biasa oleh rakyat, oleh senegara, oleh senegeri itu. Ya meskipun belum ada media sosial, tapi itu tersebar berita itu, kemasyhuran anak muda ini, dan menjadi idola bagi rakyat, menjadi simbol perlawanan bagi rakyat kepada raja yang lalim ini, yang meminta rakyatnya untuk menganggap dia sebagai Tuhan. Nah, sang pemuda ini diketahui sebagai orang yang memiliki karomah atau sakti lah begitu. Sampai-sampai sang raja ini percaya, berarti anak muda ini bisa mati dengan panahnya sendiri, seolah-olah seperti itu. Sebenarnya enggak juga. Kalaupun raja itu tiba-tiba bacok atau tiba-tiba manah, atau anak buahnya tiba-tiba manah, itu kalau Allah kehendaki anak muda ini mati, ya mati. Dan pemuda ini merasa tidak punya daya apa-apa sesungguhnya. Nah, dia ingin menggiring satu kondisi di mana dakwahnya akan nyampe. Maka dia bersiasat. Pemuda ini bersiasat, ya, kata-katanya bahwa dia harus bisanya mati harus dengan panahnya sendiri dan dia harus disalib di pohon kurma, misalkan seperti itu. Ini hanya siasat sebenarnya. Ini hanya kebohongan-kebohongan dalam rangka menggapai hasil dari suatu kemaslahatan, yakni sampainya dakwah tauhid kepada masyarakat luas. Ya al-habu khita'at. Jadi perang ini perang akidah. Bagaimana seorang pemuda ingin memenangkan peperangan, maka dia bersiasat, dia berbohong bahwa dia hanya akan bisa mati, hanya akan bisa dibunuh oleh raja kalau caranya seperti ini. Nah, maka raja pikirannya tentu, oh iya, orang ini sakti, maka matinya harus dengan panahnya sendiri, harus dengan disalib di pohon kurma, harus juga dipersaksikan oleh orang banyak. Kalau nggak gitu nggak bisa mati. Seperti itu Pak. Dan harus pakai mantra. Ini ya, intinya di sini. Dan harus pakai mantra. Mantranya seperti halnya yang disampaikan anak muda tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian
Ini dipersaksikan, didengarkan oleh seluruh yang hadir, oleh semua warga negeri, oleh seluruh masyarakat kerajaan itu. Maka dengan terbuktinya bahwa ternyata pemuda itu juga bisa mati dengan cara-cara yang diajarkan atau yang dituntunkan oleh pemuda itu kepada raja, maka rakyat jadi semakin yakin bahwasanya memang benar Robnya Tuhan, Tuhannya pemuda itulah yang benar, bahwa yang benar-benar sebagai Tuhan itu adalah Robnya sang pemuda itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyaksikan itu semua manusia seketika, Pak, seketika. Sini tadi itu ya, mana tadi? Famata faqalan nas, seketika manusia setelah pemuda itu betul-betul mati dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh pemuda itu sendiri, maka orang-orang semakin yakin dan mereka berbondong-bondong atau berteriak bersama-sama, faqalan nas amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Langsung semua orang itu karena mendengar, menyaksikan sendiri kehebatan mantra atau kalimat tadi itu, kebenaran kalimat tadi itu, maka manusia menjadi semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini blunder, Pak, blunder bagi penguasa yang ingin berbuat rekayasa, ingin berbuat satu makar kepada Allah, tetapi yang terjadi sebaliknya. Inginnya menanam simpati kepada masyarakat banyak, tetapi justru masyarakat terbuka hatinya, bisa melihat sesuatu yang sejati, maka berbalik menjadi tidak simpati dan melawan kehendak raja tersebut. Ini kurang lebih sama dengan hari-hari ini, Pak. Dikira bansos yang memang uangnya rakyat yang harus dikelola oleh negara dikembalikan ke rakyat sebagai bansos itu, dikiranya diklaim sebagai itu pemberian dari seseorang, bahkan digambari paslon tertentu. Nah, ini dalam rangka apa? Untuk menarik simpati masyarakat, warga. Tetapi warga tidak semuanya dibutakan matanya oleh Allah. Ya, warga sebagian besar melihat bahwa itu adalah satu bentuk kejulasan, maka yang terjadi kontraproduktif, tidak simpati, bahkan melakukan perlawanan kepada tindakan-tindakan yang tersebut. Ini blunder namanya, dan ini kondisi ini sudah berlangsung sejak lama. Nah, ini kemudian setelah faqalan nas amanna bi rabbil ghulam, mereka orang-orang yang hadir itu mempersaksikan dan beriman kepada Allah semua. Maka dakwah anak muda ini yang sengaja mengorbankan diri dalam rangka menyampaikan kebenaran tercapai, Pak. Tercapai. Jadi kematiannya tidak sia-sia. Dan kematian bagi seseorang yang berjihad seperti ini, berjihad menegakkan tauhid seperti ini, ya tidak sia-sia. Hanya berpindah alam ke alam yang lebih menyenangkan, ya, lebih menyenangkan. Kemudian fa'utiyal malik faqilalahu, kemudian para punggawa ini mendatangi raja dan mengatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika khidruk. Tidakkah engkau melihat, wahai raja, bahwasanya yang selama ini engkau khawatirkan, sungguh demi Allah, nazala bika khidruk, mereka kemudian telah sekarang menjadi kenyataan. Yang dikhawatirkan raja selama ini adalah apabila mereka berpaling dari bertuhan kepada raja. Dan sekarang terbukti blunder, Pak. Terbukti bahwa semua rakyatnya berpaling dari menuhankan raja, dan sekarang kenyataan itu yang terjadi. Maka sang punggawa-punggawa tadi itu menyatakan, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika khidruk, bahwa tidakkah kau melihat, wahai raja, bahwa sesungguhnya hari ini
kali ini yang kau khawatirkan selama ini telah terjadi. Namun apakah raja dengan kondisi seperti itu kemudian sadar diri, Pak? Apakah setelah mendapatkan perlawanan dari semua rakyatnya seperti itu kemudian terus nyadar diri, kemudian terus cooling down? Tidak. Dia semakin jumawa, dia semakin membuat kebijakan yang ngawur, semakin ngawur. Jadi dari kenyataan bahwa raja berupaya memadamkan atau berupaya membungkam rakyat dari keyakinan kepada Allah, ya siapa yang mengajarkan itu dibunuh, siapa yang mengajarkan itu dibunuh, agar rakyat tidak ikut-ikutan. Tetapi hari itu dengan kejadian, dengan strategi pemuda tadi itu, akhirnya jebollah pertahanan raja, bahwasanya rakyat manusia semua beriman. Dan ini sangat disayangkan oleh pihak punggawa-punggawa kerajaan, dan mengingatkan kepada raja bahwa hari ini apa yang dikhawatirkan ya sedang terjadi. Qad amanan nas, sungguh manusia telah beriman. Dan ini yang selama ini tidak dikehendaki atau dikhawatirkan oleh raja, tetapi pada ujung cerita pemuda tadi itu, dengan kematian yang ditunjukkan oleh pemuda, kenyataan itu terjadi. Manusia, rakyatnya semua sudah beriman kepada Allah, berpaling dari menuhankan sang raja. Sampai di sini nanti akan kita lanjut, bahwasanya raja ternyata tidak menjadi sadar diri. Justru dia semakin merajalela, membuat kebijakan yang semakin gila dan semakin nggak karu-karuan. Itu Pak. Dan ini terjadi di hari-hari ini juga, di negeri-negeri di zaman-zaman ini. Konoha di negeri Wakanda terjadi dengan contoh yang sangat-sangat terang benderang di hadapan kita saat ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanyut di dalam fitnah-fitnah dunia semacam itu, dan kita terhindar dengan tetap bersabar di jalan Allah, meskipun rintangan, kesulitan, ketidaknyamanan akan kita terima, dari sebab kita mempertahankan idealisme atau mempertahankan prinsip tauhid, akidah kita, di mana akidah kita harus kita genggam, dan turunan-turunan dari akidah itu menurunkan banyak hal. Sikap yang konsisten, sikap yang konsekuen, sikap yang jujur, sikap yang berpegang kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak nyaman, meskipun itu pahit. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, dan kita dikuatkan untuk berada dalam posisi kesabaran itu. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.